Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Al-babu utawi iki iku bab. Al-babu utawi iki iku bab. Al-babu utawi iki iku bab. Ini bab baru ya. Ar-rabi'u wal ishrun kang nomor 24. 24. Ar-rabi'u wal ishrun kang nomor 24. 24. Ar-rabi'u wal ishrun kang nomor 24. 24. Fi fadilatil faqri iku ing dalem utamane fakir. Fi fadilatil faqri iku ing dalem utamane fakir. Jadi ini bab yang ke-24 membahas tentang keutamaannya fakir. Jadi tahu dulu fakir itu yang kayak gimana. Nanti kemarin sebelum masuk bab ini saya jelaskan kalau seandainya fakir itu ada keutamaannya, ya kan? Nanti fakir itu di bawahnya, standarnya itu di bawahnya orang miskin. Jadi ada istilahnya orang fakir, orang miskin. Jadi kalau orang fakir itu tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Nah, tapi itu sangat kurang kalau orang fakir itu. Jadi kalau fakir itu nggak bisa mencukupi kebutuhannya banget. Kalau orang miskin, bandingan dia kebutuhannya sama dia mencukupinya itu kurang sedikit. Makanya kayak gini, bandingannya kalau di fikih itu biasanya kalau orang fakir itu seandainya kebutuhannya 10 atau 10 biasanya gitu. Kalau di fikih itu bandingannya 10, punyanya 4 atau 3 gitu. Punyanya 3. Jadi kan nggak bisa mencukupi 10 kan. Jadi kalau orang miskin biasanya itu bandingannya gini, yang kebutuhannya itu 10 tapi sudah punya 7 atau 8, kurang sedikit, itu orang miskin. Jadi kan sebenarnya kalau dibandingin uang ya gitu. Kalau seandainya sehari itu 100.000, kalau orang fakir itu cuman punya 10.000 atau 30.000 gitu. Kalau orang miskin, kalau kebutuhannya sehari itu mungkin 100.000, ya kebutuhannya itu cuman mencukupi 70.000 atau 80.000. Itu orang miskin ya. Kalau orang kaya atau orang yang cukup itu yang memang kebutuhannya 100 ya cukup 100 gitu.
itu nggak apa-apa, atau lebih itu berarti kan orang kaya, itu istilahnya orang fakir. Nah, berarti orang fakir itu orang yang nggak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Nah gitu. Jadi biasanya kalau di fikih itu masih ada penjelasan yang lain. Nah, itu apa simpelnya? Simpelnya kalau tahu orang yang fakir itu ya. Nah, jadi sekarang bahas keutamaannya orang fakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-faqru utawi kefakiran. Jadi kalau nulis kefakiran ya tulisannya gini, kefakiran. Ini kefakiran. Al-faqru utawi kefakiran. Nanti kalau fakir itu sifatnya ya, sifatnya. Jadi fakir berarti miskin, orangnya fakir, al-fakir. Al-fakru utawi kefakiran, azyanu iku luweh menghiasi. Azyanu iku itu bukan zainu, itu azyanu, itu benerin kan itu berarti. Tinggal kasih hamzah. Azyanu iku luwe menghiasi. Azyanu iku luwe menghiasi alal mukmini ing atase wong mukmin. Alal mukmini ing atase wong mukmin. Alal mukmini ing atase wong mukmin. Jadi gambarannya ada orang mukmin, dia fakir orang mukminnya ini. Minal idari tinimbang kendali kuda. Minal idari tinimbang kendali kuda. Minal idari tinimbang kendali kuda. Al-hasani kang bagus. Al-hasani kang bagus. Ala khattil farasi ing atase pipine kuda. Ala khattil farasi ing atase pipine kuda. Hari gini, saya jelaskan. Hari hadis yang pertama ini menjelaskan bahwasanya kefakiran bagi orang mukmin, jadi gambarannya orang mukmin fakir gitu ya. Orang fakir orang fakirnya mukmin. Itu sama aja. Jadi itu lebih menghiasi kefakirannya itu. Kefakirannya dia itu punya apa? Istilahnya kan kefakiran kan sifat kan, istilahnya dia disebut orang kaya, dia disebut orang miskin, dia disebut orang fakir, itu kan sifat kan. Dia disebut orang ganteng, dia disebut orang cantik, itu kan sifat kan. Ya kayak gitu loh. Itu namanya kan kefakiran. Berarti kefakiran dia punya sifat fakir, berarti dia orang fakir. Dia orang fakir sekaligus dia mukmin gitu kan. Jadi kefakirannya itu lebih menghiasi daripada dibandingin sama tali kendali kuda. Ini tali kendali kuda itu biasanya sebagai penghiasnya kuda. Gitu. Jadi kayak gini. Jadi ya disamakan kan. Kefakirannya orang mukmin disamakan dibandingin sama
tali inilah, tali biasanya kan di pipinya kuda itu kan itu ada talinya itu kan. Nah, itu talinya itu, tali kekang kuda itu. Nah, itu biasanya ada yang terbuat dari apa? Kulit, ada yang terbuat dari emas, kadang ada yang terbuat dari ya tali biasa, tali kekang yang biasanya. Nah, gitu. Itu memang tali kekang kuda buat ngendalikan kuda itu biasanya sebagai penghiasnya kuda, gitu kan. Jadi dibandingin kefakirannya orang mukmin tadi itu dibandingin sama tali yang buat penghias kuda itu lebih baik kefakirannya orang mukmin. Kan gini loh. Kefakiran kan biasanya itu dianggap fakir lah. Fakir itu biasanya dianggap buruk. Tapi ini ternyata sifat fakir itu ternyata sebagai penghias. Jadi kayak gini, perkara yang baik itu aslinya nggak selamanya dilihat baik, gitu loh. Kadang itu orang fakir kalau dipandang kan orang nggak punya kan. Orang nggak punya kan biasanya istilahnya standarnya rendah kan, dia kan dipandang rendah gitu kan kalau orang fakir. Nah, kalau orang kaya kan dipandang tinggi kan kehormatannya kayak gitu loh. Tapi kalau dibandingin di mata Allah orang fakir itu lebih tinggi itunya istilah derajat, apalagi ini orang fakir yang mukmin. Pastilah kayak gini loh. Dampaknya orang yang memang ditakdirkan fakir itu ketika nanti di akhirat hisabnya atau perhitungan amalnya itu lebih cepat karena timbangan amalnya lebih cepat karena apa? Karena hartanya ini sedikit. Karena sedikit sehari aja belum tentu kebutuhannya tercukupi, ya kan? Buat makan aja belum tentu. Buat makan aja sehari-hari belum tentu. Apalagi kebutuhan yang beli lain, beli motor, nggak mungkin bisa beli motor. Kalau dia aja mencukupi kebutuhannya sendiri aja belum cukup, apalagi buat beli yang lain. Belum bisa lah. Makanya itu orang fakir itu timbangan amalnya, hisabnya itu cepat gara-gara dia itu hartanya sedikit. Jadi perhitungan jadi kayak gini, harta itu ketika di akhirat itu pasti ditimbang semua. Jadi kayak gitu, ini harta ini contoh 500 aja ya, 500 ini dapat dari mana, ini dari ngambil dari orang atau itu kayak gitu, atau kerja gitu kan, ini pasti dihisap. Makanya ketika orang fakir hisapnya sedikit karena yang dihisap sedikit. Nah, makanya orang kaya itu hisapnya nanti lebih lama karena memang dihitung semua hartanya itu banyak, ya kan, hartanya kan banyak, jadi perhitungan amalnya lama. Makanya kayak gitu. Nanti memang itu keistimewaannya orang fakir. Makanya orang fakir itu lebih tinggi derajatnya dibandingin orang kaya. Semisal dia itu memang orangnya mukmin, ya kan? Orang yang fakir, biasanya orang fakir itu tetap lebih kebanyakan itu ya ada yang memang dia menerima gak punyaannya. Dia kan ngerasa kalau dia gak punya, tapi dia udah nerima takdirnya kayak gitu loh. Udah gak apa-apa. Biasanya itu lebih dekat dengan Allah biasanya. Karena orang susah itu biasanya lebih dekat dengan Allah. Biasanya karena yang dibutuhkan siapa? Ini kan udah istilahnya makan aja belum tentu ya, belum tentu. Pokoknya lah dia lah percaya sama Allah gitu kan, percaya sama Allah kalau besok itu pasti bisa makan gitu kan, bisa makan, bisa hidup. Karena gini, semua makhluk hidup pasti diberi rezeki gitu loh. Karena gini, orang nggak akan mati kalau rezekinya belum diberikan ke orang itu. Kalau rezekinya sudah diberikan semuanya ke orang itu, barulah orang itu memang mati. Jadi gini, nggak mungkin orang hidup itu nggak punya rezeki. Makanya biasanya orang fakir itu biasanya tingkat taatnya kepada Allah biasanya lebih tinggi, karena dia pokoknya percaya sama Allah, pokoknya percaya sama Allah, pokoknya besok pasti bisa makan gitu aja, gitu loh orang fakir. Jadi keutamaannya ada sendiri. Jadi bandingannya kefakirannya
orang mukmin ini dibandingin hiasan tali kekang kendali kuda tadi lebih indah dari lebih indah kefakirannya orang mukmin. Jadi ada golongannya, orang fakir yang memang derajatnya tinggi, ada yang orang fakir yang memang akan disiksa ada. Nanti ada golongannya, ini dijelaskan. Ya, berarti itu bandingannya antara kefakirannya orang mukmin dibandingin tali kekangnya kuda. Dan selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fakru utawi kefakiran. Al-fakru utawi kefakiran. Al-fakru utawi kefakiran. Syainun iku kecacatan atau aib. Syainun iku kecacatan atau aib. Ya aib. Ya biasanya kalau aib itu tulisannya itu aibun. Kecacatan atau aib. Syainun iku kecacatan. Indan nasi ing dalem dorok. Indan nasi ing dalem mungguhe manungsa. Indan nasi ing dalem mungguhe manungsa. Indan nasi ing dalem mungguhe manungsa. Wa zainun lan hiasan. Wa zainun lan hiasan indallahi ing dalem mungguhe Allah. Indallahi ing dalem mungguhe Allah. Indallahi ing dalem mungguhe Allah. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Tadi kan gini. Jadi hadis yang ini menjelaskan bahwasannya kepikiran tadi ya. Berarti kepikiran tadi sifat ya, kepikiran. Jadi baik itu siapa itu orang yang terdapat sifat fakir. Berarti fakir berarti orangnya enggak punya. Jadi istilahnya orang fakir itu kalau tadi kan dibandingin kendali ya, kendali. Orang fakir itu kayak orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Istilahnya orang yang mau pengen apa itu nggak bisa gitu. Istilahnya kayak gitu. Makanya diistilahkan tali kekang tadi. Kayak terkekang dia, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kayak gitu. Seakan-akan. Nah makanya tadi itu diibaratkan tali kekang kuda. Kan kuda kan tinggal ngikut aja di kendalikan. Jadi, nah itu tadi. Kalau yang ini berarti hadis ini menjelaskan bahwasanya kefakiran itu sebuah aib di hadapan para manusia. Pasti kayak gitu. Jadi orang fakir itu pasti derajatnya di hadapan manusia itu pastilah rendah. Makanya banyak orang fakir itu disia-siakan. Orang fakir itu diolok-olok. Orang fakir itu dianiaya. Itu banyak gara-gara memang merasa kalau orang fakir itu ya orang rendahan, kayak orang yang nggak pantas hidup kayak gitu. Kadang-kadang itu orang itu apalagi orang kaya mandang orang miskin, fakir, miskin gitu. Pasti kan kayak gitu. Kecuali memang orang-orang yang baik, kalau pandangannya baik. Jadi biasanya kalau manusia mandang orang fakir itu sebuah aib. Jadi kan gitu. Padahal di hadapan Allah itu hiasan dia. Hiasan dunia malah. Kadang hiasan dunia. Nanti
Wazainun indallah yaumul qiyamah itu bukan hiasan dunia, hiasan nanti di hari kiamat. Jadi yang memang seakan-akan itu orang fakir nanti di hari kiamat itu diistimewakan karena hisabnya itu cepat dan dia didahulukan. Makanya ada penjelasan di sini bahwasanya nanti para nabi yang terakhir masuk, nabi yang terakhir masuk surga itu Nabi Sulaiman. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman itu kekayaannya berlimpah, ya kan? Berlimpah. Dan hisabnya itulah lama. Kayak yang pertama masuk ya tetap kaumnya umatnya Nabi Muhammad, dan yang didahulukan itu orang fakir. Makanya kayak gitu, karena orang fakir itu cepat masuk. Itu kayak gitu, cepat kan. Dia kan nggak punya apa-apa, tinggal gitu aja, dah masuk itu. Kalau orang kaya masih ini dari mana, yang ini dari mana, ini. Makanya itu kayak gini loh. Hisab itu seakan-akan kamu nanti itu semua dipertanyakan. Semua apapun yang kalian kerjakan itu pastinya dipertanyakan. Itu. Jadi setiap detik kamu itu pastinya dipertanyakan nanti di hari kiamat. Kayak gitu. Nanti ya kayak gitu. Rasanya pertimbangan amal di hari kiamat itu seperti itu. Makanya itu ada yang mengatakan, dan ada yang mengatakan kalau di sini ada ya, ada tangga. Ini ada, di sini ada. Sahabatnya Nabi Muhammad yang terakhir masuk surga itu sahabat Abdurrahman bin Auf. Karena sahabat Abdurrahman bin Auf itu kekayaannya juga melimpah, kaya raya. Makanya itu terakhir masuk surganya, karena memang tadi hisabnya lama, perhitungan amalnya. Makanya tadi itu nanti ketika di akhirat. Nah gitu. Ini keistimewaan banget bagi orang yang memang ditakdirin orang fakir gitu. Jadi harusnya kalau seandainya memang orang tersebut kalau memang ditakdirin jadi orang fakir, ya harusnya dia paling enggak lebih dekat dengan Allah. Apapun ya harus terima keadaannya. Itu memang berat. Menjadi orang fakir itu memang berat, karena mau apa-apa itu nggak bisa gitu loh. Mau makan sulit, mau apa sulit, mau pengen beli cilok itu sulit kadang. Itu karena kebutuhannya sendiri kadang itu belum tercukupi. Itu hebatnya orang fakir yang memang mukmin, dia banget percaya sama Allah. Biasanya itu doanya itu lebih dari orang lain. Biasanya itu melebihi dari orang lain. Istilahnya istijabah ya. Karena biasanya lebih dekat dengan Allah. Biasanya orang mukmin sekaligus dia orang fakir itu biasanya kayak gitu, lebih dekat dengan Allah biasanya. Nah gitu. Berarti bagi Allah orang fakir itu hiasan nanti di hari kiamat. Kalau di dunia memang aib di hadapan para manusia, karena dipandang rendah, orang rendahan. Harusnya ya sama, karena istilahnya dunia itu pastilah ada orang kaya, ada orang miskin, orang fakir gitu kan, pastinya lah. Nggak mungkin Allah itu nyiptain itu cuman orang kaya, cuman orang baik, cuman kayak gitu. Enggak, pastinya Allah itu semua hal itu ada kebalikannya gitu. Pasti ada. Jadi nggak mungkin cuman itu aja. Semua pasti ada kebalikannya. Nah, makanya nggak mungkin Allah itu cuma sebelah gitu. Ini pokoknya dunia ini isinya orang-orang baik saja. Pokoknya ini adanya damai saja. Ini pokoknya adanya orang kaya saja. Nggak mungkin. Allah itu menciptakan seperti itu, nggak mungkin. Karena Allah itu menciptakan pasti ada kebalikannya. Pokoknya nanti di dunia itu orang laki-laki aja, nggak mungkin juga, ya kan? Pasti adanya laki-laki perempuan. Makanya Allah itu menciptakan ya ada kebalikannya.
Makanya pastilah ada lawan katanya, kayak gitu. Nah, dan itu istilahnya ketika Allah mandang orang fakir nanti di hari kiamat. Itu sangat diistimewakan orang fakir itu. Ya, lanjutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbul fuqara'i utawi demen maring pira-pira wong fakir. Berarti fakir tulisannya gini, fakir. Sama ini kayak gini. Fakir. Hubbul fuqara'i utawi demen maring pira-pira wong fakir. Hubbul fuqara'i utawi demen maring pira-pira wong fakir. Jangan kebalik, nanti tulisnya kafir. Ya kebalik kalau gitu. Itu payah itu. Bukan ada yang itu mana ada kebalik itu. Bantuan untuk sumbangan untuk kafir miskin. Balik itu, balik. Fakir. Mau fakir aja pakai kof, bukan k, bukan juga kof. Nggak mungkin kebalik. Dah. Hubbul fuqara'i utawi demen maring pira-pira wong fakir. Min akhlaqil anbiya'i iku termasuk pira-pira akhlake para nabi. Min akhlaqil anbiya'i iku termasuk pira-pira akhlake para nabi. Min akhlaqil anbiya enggak usah pira-pira. Itu mufrad. Min akhlaqil anbiya'i iku termasuk akhlake para nabi. Enggak usah jim. Min akhlaqil anbiya'i iku termasuk akhlake para nabi. Wa bughdul fuqara'i utawi benci maring pira-pira wong fakir. Wa bughdul fuqara'i utawi benci maring pira-pira wong fakir. Min akhlaqil fara'inati iku termasuk akhlake kaum Fir'aun. Itu istilahnya gitu. Fara'inah itu istilahnya kaum Fir'aun. Min akhlaqil fara'inati iku termasuk akhlake kaum Fir'aun. Istilahnya pokoknya orang-orang yang sifatnya Fir'aun. Istilahnya kayak gitu. Sifatnya Fir'aun. Jadi aslinya itu istilah itu loh, jelasin dulu aja. Tadi hadis yang ini itu menjelaskan bahwasannya suka dengan orang-orang fakir itu termasuk akhlaknya para nabi. Jadi dari Nabi Muhammad sampai nabi-nabi pendahulu itu pasti cinta pada para orang fakir. Jadi orang fakir itu malah diberi kasih sayang yang lebih karena dia orang yang paling membutuhkan. Dia aja hidupnya aja masih sengsara gitu kan, makanya nggak mungkin kesengsaraan itu dibiarkan kan, kasihan juga kan. Bayangkan aja kalau kalian itu orang-orang fakir kan kasihan kan kalau seandainya kalian itu dibiarkan. Makanya Allah itu pastilah menakdirkan atau istilahnya sudah membuat hukum tentang orang-orang fakir itu kan. Pastilah orang fakir miskin itu pasti ada kebutuhannya. Gini, kan orang Islam itu wajib zakat kan, wajib zakat. Nah, zakat ini untuk mensejahterakan orang fakir. Kalau orang fakir ini belum makan,
orang-orang yang kaya yang menzakati orang fakir biar kebutuhannya orang fakir ini tercukupi. Makanya kayak gitu, Allah itu pastilah dan mengatur semua, pastilah pas gitu, pastilah pas kayak kemarin sore, tadi sore, kayak gitu, pastilah pas. Jadi zakatnya orang-orang kaya itulah wajib, karena itu biar sama-sama seimbang, yang orang fakir bisa hidup, yang orang kaya bisa membantu yang fakir gitu kan, bisa membantu, karena gitu, karena nggak mungkin orang fakir itu dibiarin Allah begitu saja. Orang yang kebutuhannya sudah tercukupi itu dibiarin sama Allah, itu nggak mungkin sampai mati, itu nggak mungkin, karena Allah itu pastilah mencukupi rizkinya. Memang sebagai sifat fakir itu pastilah dia itu diberi cobaan, istilahnya cobaan yang lebih, itu cobaannya memang lebih. Kalau orang yang diberi sifat fakir itu pastilah cobaannya lebih, dia pasti diberi sifat yang sabarnya lebih, kayak gitu kan, sabarnya lebih, menerima apapun atau qanaah itu namanya ya kan, itu lebih, pastilah kayak gitu, nggak terlalu mengeluh. Makanya ada dua golongan orang fakir, nanti dijelasin yang tadinya aja. Jadi ada dua golongan, yang satu itu nanti masuk surga cepat, yang satu ini malah masuk neraka orang fakirnya. Jadi ada dua golongan orang fakir, itu kan, nanti saya jelaskan ya kayak gitu. Jadi akhlaknya para nabi dari Nabi Muhammad sampai nabi-nabi pendahulu itu akhlaknya mencintai orang fakir. Apalagi jeng Nabi itu sudah mencontohkan, jeng Nabi aja itu doanya doanya itu Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Jadi doanya jeng Nabi itu, saya ya Allah, jadikan hidup saya itu miskin, jadikan mati saya dalam keadaan juga miskin. Emang ada orang yang mau doa seperti itu? Mau? Nggak ada kan? Orang itu maunya ya pengennya kaya, gitu kan? Nggak ada orang itu pengennya miskin. Itu memang jeng Nabi itu pengennya, memang jeng Nabi itu selama hidupnya sederhana. Di balik kehidupan orang Arab yang sifatnya orang Arab itu selalu mewahan. Orang Arab itu selalu pengennya dari dulu itu sifatnya dari dulu itu mewah-mewahan. Makanya Nabi sampai mencontohkan sederhana seperti itu. Tetap saja orang Arab itu tetap wataknya seperti itu. Sejatinya orang Arab itu wataknya seperti itu. Memang sukanya mewah-mewahan. Dan sekarang pun ketika orang Arab itu sudah cukupan, kaya raya, ya ketara kan wataknya, memang itu wataknya memang khasnya seperti itu orang Arab. Orang Arab itu sukanya mewah-mewahan. Yang Nabi itu enggak. Malah aslinya Nabi itu mempengaruhi yang lainnya biar hidup itu sederhana aja gitu. Enggak usah sampai mewah-mewahan gitu. Enggak usah muluk-muluk gitu, enggak usah. Yang penting itu ya cukup gitu. Istilahnya cukup. Mau perhiasan yang cukup. Gitu lah istilahnya, udah dicontohkan sama Nabi. Jadi Nabi aja pengennya kayak gitu, pengennya hidupnya miskin, mati dalam keadaan miskin. Seandainya Nabi itu pengen kaya, mudah. Pernah kan Nabi menjadikan gunung itu menjadikan gunung emas, pernah. Jadi kan nggak diambil, nggak main, nggak butuh. Nabi itu nggak butuh, hatinya nggak nempel sama harta, nggak nempel sama dunia, nggak butuh. Buat apa? Tapi itu apalagi di Nabi ya, nggak mungkin kalau di Nabi itu nggak suka sama orang-orang fakir, pastinya suka, karena di Nabi aja sendiri kalau suka, Nabi sendiri aja suka kalau di Nabi itu suka jadi orang miskin, karena gitu. Di Nabi aja makannya itu sederhana, makanya paling roti sama cuka, mungkin nggak bisa bayangin ini rasanya gimana itu kan, kayak roti gandum itu anyep roti gandum kan anyep, beri cuka yang kecut gitu kan, cuka kan rasanya kecut ya, gampang kayak gitu aja. Nah biasanya kayak gitu.
apa namanya, memang semua kegiatannya Nabi, kehidupannya itu sederhana, nggak ada yang mewah-mewahan. Sekalipun Nabi itu pernah memimpin kaum muslimin, tetap aja kehidupannya Nabi itu sederhana. Ini akhlaknya para nabi itu mencintai para orang fakir. Jadi orang fakir itu dicintai para nabi. Karena memang kadang itu kalau nanti di akhirat kemungkinan orang kaya itu banyak yang iri sama orang fakir. Karena apa? Karena lebih cepat hisabnya. Hisab itu rasanya lama. Hisab itu rasanya lama banget. Ya, makanya apalagi orang kaya itu pastinya rasanya kayak orang itu kayak orang nunggu ya. Orang nunggu itu rasanya sakit loh, tetap loh. Orang nunggu. Kamu contoh besok. Ini rasanya semalam itu rasanya kan tetap rasanya lama banget. Padahal ini cuma semalam gitu kan. Tapi kan orang nunggu rasanya tetap sakit gitu kan. Apalagi ketika ditunda lagi kan itu kan lebih sakit lagi kan nunggunya. Enggak jadi gitu kan. Nah gitu. Itu. Dan ketika orang itu benci, istilahnya benci pada orang fakir, itu akhlaknya kaum Fir'aun, orang-orang yang sifatnya Fir'aun lah. Orang-orang yang sifatnya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu aslinya kan istilah raja, ini loh. Apa istilahnya ya? Fir'aun itu bukan nama, tapi istilah raja. Fir'aun. Kalau istilahnya itu Ramses dulu itu di sana. Ramses. Fir'aun. Kalau bahasanya Ramses. Jadi kan itu. Fir'aun itu kan udah saya pernah ceritain kan. Fir'aun itu orangnya itu kejam, sadis. Dia itu kasar orangnya dan enggak bercandanya itu enggak main-main juga, Makanya semua itu kayak terkumpul pada Fir'aun ya, sombong, ego, semuanya itu kayak ngumpul di Fir'aun. Makanya orang yang benci sama orang fakir itu memang akhlak-akhlaknya kaum Fir'aun. Makanya kalau istilahnya ada orang kaya dia bergelimang harta, dia benci sama orang fakir, itu memang istilahnya kayak titisan ya, kayak penerus Fir'aun ya, kayak gitu memang, Makanya jangan sampai benci sama orang fakir. Orang fakir itu sama-sama manusia, bukan kok dipandang sebagai hewan binatang, bukan orang rendahan, jangan kayak gitu. Apa ketika bahagianya orang fakir itu bisa makan aja itu udah banget sukanya, banget bahagianya. Itu aja cuman makan bisa hidup. Apalagi kalau orangnya nggak punya rumah, ya kan? Apalagi orang yang nggak punya rumah ketika musim dingin atau musim panas, itu kan kepanasan, kehujanan itu seadanya gitu kan. Apalagi orang fakir yang tipenya kayak gitu kan. Itu kasihan kalau kayak gitu. Kalau yang masih punya rumah rada mendingan gitu. Kalau nggak punya rumah itu kan lebih kasihan lagi ya. Jangan sampai kayak gitu sia-sia, dianiaya, disengsarakan gitu kan. Harusnya kan dibantu biar cukup hidupnya bisa mencukupi, bisa punya rumah, bisa punya pakaian yang bagus, bisa makan, itu kan udah bagus, itu bisa bantu ya kayak gitu. Makanya biasanya memang di negara-negara yang istilahnya muslim, istilahnya negara Islam, biasanya itu orang fakirnya itu tercukupi karena baitul malnya itu lebih tinggi, lebih kaya. Baitul mal itu tempat penampungan harta zakat, harta bantuan, harta sedekah. Biasanya itu masuknya di baitul mal negara. Jadi negara itu kayaknya sendiri. Baitul mal sama negara itu nggak bisa disamain. Kalau kekayaan negara ya kekayaan negara sendiri, kekayaan baitul mal ya baitul mal. Kalau baitul mal itu nggak boleh digunain sama raja, nggak boleh digunain. Nah, harusnya ini untuk kepentingan
umat, kepentingan umat untuk mencukupi orang-orang fakir, miskin, kayak gitu, Baitul Mal. Makanya biasanya Baitul Mal itu kadang lebih kaya daripada negaranya sendiri, kadang. Karena itu semangatnya untuk berzakat, semangatnya orang-orang Islam yang mau berzakat gitu, biar orang-orang yang enggak kesusahan itu bisa tercukupi kehidupannya. Makanya di contoh di negara Arab itu ya ada tercukupi semua sih kalau di negara Arab. Banyak negara Islam itu banyak ya, banyak. Contohnya itu banyak. Kalau saya pernah baca itu di apa namanya negara Kirgistan, Kirgistan atau Kuwait biasanya apa namanya Baitul Malnya itu lebih kaya daripada negaranya sendiri. Biasanya itu lebih kaya. Kayak kadang orang belajar itu gratis. Orang belajar itu gratis semua, malah dicukupi semua. Jadi kayak gitu. Orang belajar di sana itu di istimewakan. Itu negara-negara Islam kayak gitu. Dan nah, nggak bisa disamakan kalau negara kita itu negara demokrasi, negara Indonesia beda, bukan negara Islam. Karena kita itu ya memang bersatu gara-gara beda-beda agama. Kalau cuma agama Islam itu berarti bukan negara Indonesia, kan? Karena Indonesia bukan orang-orang Islam aja. Dan jadi jangan sampai seperti sifatnya Fir'aun, jangan sampai seperti sifatnya Fir'aun yang benci orang-orang fakir, orang fakir miskin. Itu jangan sampai dibenci kayak gitu. Itu termasuk ajaran Fir'aun. Kalau di sini dijelasin semua. Kalau apa namanya orang-orang yang sifatnya Fir'aun gitu. Jadi kalau Fir'aun yang kalian tahu, yang Fir'aun yang Nabi Musa itu namanya itu Walid bin Mus'ab. Walid bin Mus'ab itu Fir'aun yang di masanya Nabi Musa, itu namanya Walid bin Mus'ab. Jadi kalau yang sebelumnya itu namanya Royan bin Walid. Kalau sebelumnya lagi namanya Sinan atau Sinan, namanya kayak gitu. Jadi itu beda-beda. Jadi kalau yang pertama yang namanya Sinan tadi itu Fir'aun di zamannya Nabi Ibrahim. Tuh kalau yang Royan bin Walid itu zamannya Nabi Yusuf. Kalau Walid bin Mus'ab itu zamannya Nabi Musa. Kayak gitu. Ini namanya itu Walid nih, Jadi jangan sampai meniru sifat-sifatnya Fir'aun. Jangan sampai meniru sifat-sifatnya Fir'aun. Jadi kayak gitu. Haruslah orang fakir itu sama-sama dihargai sebagai manusia, sesama manusia. Kayak gitu. Dan nanti dijelasin lagi fadilah-fadilahnya orang fakir. Nanti ada banyak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.